Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, tahu malam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel Fahri Ahmad Fadil. Kali ini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya dalam rangka untuk memenuhi syarat tugas UAP di mata kuliah kewirausahaan aplikasi kewirausahaan dengan dosen mata kuliah itu Bapak Solihin MPD. Baik, di sini saya Fahri Ahmad Fadil dari kelas X6K mempresentasikan proposal bisnis saya dengan judul usaha Rumah Lunchbox. Oke. Untuk Rumah Lunchbox ini didirikan oleh saya dan istri saya Tika Yunitias, dan nama usahanya itu Rumah Lunchbox. Bidang usahanya kuliner, jenis produknya itu paket makan siang. Berikut adalah data-data kilas dari pemilik perusahaan. Kemudian ada nama perusahaan itu Rumah Lunchbox itu sendiri, bidang usaha kuliner. Jenis produk bekal makan siang. Lokasi usaha kami yaitu ada di Pulau Asem, Pamangan, Jakarta Timur. Slogan usaha makan siang sehat, praktis, dan ramah di kantong. Baik, dasar pemikiran atau landasan mengapa kami memilih Rumah Lunchbox ini untuk jadi bahan untuk usaha untuk proposal bisnis, yaitu adalah untuk menyediakan berbagai menu makanan siang yang disajikan dengan sebuah kotak makanan yang unik yang bertemakan Go Green dengan menu makanan rumahan. Jadi usaha ini dibuat agar orang dapat beli makan untuk makan siang mereka dengan harga terjangkau dan membantu rasa rindu terhadap masakan rumahan yang dikemas dengan lebih baik dan dengan bahan masakan yang lebih sehat serta dimasak dengan cara yang lebih sehat. Jadi maksud di sini adalah biasanya kita untuk makan siang di kantor-kantor ataupun di sekolah itu biasanya agak sulit ya mendapatkan makanan yang sehat gitu. Apalagi di zaman sekarang itu banyak jajanan yang agak kurang ramah di kantong juga dan juga kurang sehat, junk food dan lain sebagainya di sekolah kan dikenal kurang sehat ya. Jadi dengan adanya Rumah Lunchbox ini tujuan kami sederhana sekali tentunya untuk menciptakan sebuah inovasi di mana masakan rumahan, menu-menu rumahan itu yang tentunya sudah 4 sehat 5 sempurna itu bisa dibeli atau bisa kita cicipi tanpa harus menyiapkan bekal dari rumah. Karena biasanya kalau suaminya kerja atau istrinya kerja gitu ya, tentu pagi-pagi itu agak tidak sempat ya untuk menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, untuk menyiapkan makan siang itu. Dengan ada Rumah Lunchbox ini, kami harap masyarakat khususnya di bidang masyarakat khususnya karyawan ataupun anak-anak sekolah yang biasanya makan siang itu bisa lebih mudah mendapatkan makan siang yang sehat, ini ramah di kantong ya, seperti itu. Lanjut, Rumah Lunchbox itu dibuat agar semua kalangan dapat dinikmati menjajakan makanan yang baik, unik, sehat, ramah di kantong. Saingan adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, website, dan aplikasi mobile milik Rumah Lunchbox sendiri. Jadi rencananya nanti ketika kita membangun startup ini, Rumah Lunchbox itu akan mempromosikan cara itu di media sosial ya, dan juga nanti kita bisa ada di GoFood, di Grab, dan lain sebagainya, jadi agar pemesanannya lebih mudah. Dan bahkan rencananya Rumah Lunchbox ini akan punya apps atau mobile app sendiri, jadi pemesanan pun lebih mudah ya. Oke, kemudian lanjut ke tujuan kami. Tujuan
Makan seperti ini itu membuat bekal makan siang praktis mungkin nilai gizi yang tinggi dengan disediakan menu-menu yang menyehatkan dan menyenangkan. Oke, yang tadi saya bilang tujuan kami itu sederhana sekali sebenarnya. Ingin membuat sebuah inovasi di bidang uh, makanan khususnya untuk makan siang. Tentunya dengan harapan masyarakat itu bisa lebih sehat lagi dalam memilih makan siangnya dan bisa lebih hemat gitu. Seperti itu. Yang kedua, membuat produk aman dan semua kalangan. Jadi bukan hanya orang dewasa aja ya, anak-anak pun bisa menikmati gitu. Dengan tentunya makan siang ini sedang kita latih sedemikian rupa mengandung 4 sehat 5 sempurna. Jadi tentunya diharapkan bisa terus menjaga nutrisi dan gizi anak-anak seperti itu. Kemudian membuat inovasi baru untuk jenis produk makan siang dan memberikan tampilan packaging yang unik. Jadi bukan hanya menyediakan makanan sehat aja ya, tapi dengan packaging dan uh, jenis produk yang beragam, tentunya kami harapkan masyarakat bisa lebih memilih dan mempunyai banyak pilihan. Kira-kira selera mau tampilan atau packaging yang seperti apa, bisa dipilih dari jenis produk kami dan juga nanti bisa pilih juga mau itu dia lebih suka ke sayur atau lebih suka ke kuah-kuah atau lebih suka ke makanan yang tidak terlalu banyak kuah gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti ada di jenis produk kita. Oke, kemudian kita masuk ke detail produk. Bahan yang dibutuhkan yaitu pertama ada peralatan produksi ya. Untuk peralatan produksi ini kita butuhkan ya dalam menunjang bisnis kita. Kurang lebih ada beberapa ya, mungkin di sini bisa dibaca. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Mungkin bisa dibaca di sini jelas. Kemudian ada bahannya ya. Jadi tentunya bahan ini kita pasti perlu. Kenapa? Karena bahan-bahan pokok ini nantinya akan berguna ya untuk membuat sebuah hidangan atau produk. Biasanya kan hanya bahan-bahan base atau bahan utama saja yang kita sampaikan di sini. Mungkin bisa dilihat juga di sini. Baik, saya lanjut ya. Uh, Jenis produk. Sementara ini kita punya 3 jenis produk yang akan saya coba jelaskan ya. Jenis produk yang ada di ruang transport ini adalah menu khas dan berbagai menu nasi dan lauknya. Beberapa contoh menu yang kami buat adalah ada menu gak pakai diet. Isi menu ini ada daging dan beberapa sayuran. Jadi gak pakai diet di sini maksudnya apa? Jadi kita usahakan untuk uh, masyarakat atau biasanya karyawan yang biasanya tidak peduli dengan diet ya. Jadi di sana ada karbohidrat, ada protein, di sana ada sayurnya dan lain sebagainya. Itu nanti di sana ada lengkap full di dalam satu package itu, di dalam jenis produk itu. Jadi lengkap dan kami usahakan untuk tetap menjaga konsisten kami yaitu sehat di masa tadi dan juga harga yang tetap terjangkau. Baik, yang kedua itu adalah menu ku ingin diet. Isi dari menu ini adalah berbagai menu masakan yang diolah dengan rendah lemak dan banyak berisi sayur-sayuran. Jadi ada juga kan ya customer ataupun masyarakat yang ingin diet ya, tapi tidak ingin maaf, jadi tidak ingin masakannya ini sorry, jadi tidak ingin menunya ini bisa meresep diet dia. Jadi dia memilih kami menghadirkan menu-menu ku ingin diet dengan harapan semoga dia bisa makan masakan sesuai diet. Jadi yang kedua ini ada menu ku ingin diet. Jadi menu ku ingin diet ini kita adakan agar masyarakat bisa memilih ya, tentunya masyarakat yang biasanya diet ya, bisa memilih menu ini dan tetap menjaga konsisten diet mereka. Seperti itu. Tentunya ini kami sudah membuatnya dengan saran dan penyajiannya khusus
agar dietnya bisa lebih optimal dan tetap mendapatkan gizi ataupun protein yang sesuai dengan asupan kalori dia sehari-hari seperti itu. Jadi aman untuk konsumsi walaupun tidak memakan karbohidrat, misalnya karbohidrat yang berlebih maksudkan. Oke. Nomor ketiga yaitu ada menu rindu rumah. Rindu rumah di sini adalah menu bagaimana masakan yang biasa dimasak dengan cara rumahan. Nah, biasanya nih ada masyarakat yang ketika makan siang cenderung lebih suka junk food ataupun yang instan-instan. Ada juga tapi yang inginnya makan sambal atau makan katakanlah sayur sop, sayur asem gitu, yang kiranya sangat rumah sekali lah. Makanya kami sediakan menu-menu ini agar masyarakat juga bisa merasakan dimanapun berasa masakan rumahan seperti itu. Yang ketiga adalah tempat produksi. Tentunya untuk menunjang bisnis kami menemukan tempat produksi. Nah, tempat produksi kami akan silakan ruko akan sewa berada di daerah Pulau Asem, Rawamangun, Jakarta Timur dengan hanya menyewa satu lantai. Jadi untuk langkah pertama usaha kami akan mencoba menyewa satu lantai. Di sana udah include produksi dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian untuk harga pricing, harga jual produk rumahan Hamburg sangat bervariatif disesuaikan dengan para pesaing yang sudah terlebih dahulu ada, serta tergantung dengan jenis menu dari paket masakan yang akan dipesan oleh konsumen. Karena akan memiliki paket kemasan dengan open box yang unik serta menggunakan tema go green, maka akan mempengaruhi harga jual. Harga dibuka mulai 15.000 sampai 100.000, tergantung dari isi menu yang dipesan para konsumen. Seperti itu. Kemudian lanjut pasar dan strategi pemasaran. Oke, target pasar kami, produk kami ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia pun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahkan lansia pun ya, berumah tangga sendiri pun bisa menikmati produk ini. Jadi produk kami ini target pasar itu sangat luas ya, nggak hanya fokus gitu. Baik, kemudian strategi pemasaran. Jadi kami akan coba beberapa strategi pemasaran. Di antaranya itu ada promosi yang kami lakukan itu lewat online ya, atau lewat resmi. Kemudian promosi yang kedua itu strategi pemasaran kedua itu adalah pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama kami ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang. Yang sebelum tadi ada satu cabang ya, kami harapkan dengan Anda yang mau berinvestasi dengan kami harapkan setelah ada dana, kami bisa membuka banyak cabang dan tentunya bisa mengembangkan usaha kami seperti itu. Baik di dalam kota, diharapkan baik di dalam kota maupun di luar kota, dan nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan cita rasa dan usaha ini. Jadi diharapkan rumah langsung tidak hanya bisa dirasakan di sekitar Jakarta saja, bahkan sampai seluruh Indonesia seperti itu. Pengembangan produk, baik yang selanjutnya adalah pengembangan produk ke depan untuk rumah langsung ini hanya dikembangkan dengan cara penyajian, keunikan variasi menu ataupun cara pendistribusian ke pelanggan. Rumah langsung unik, menarik, akan menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Jadi kami yakin sekali dengan adanya rumah langsung ini tentunya konsumen atau customer kami, masyarakat pasti akan menunggu-nunggu nih, menanti-nanti produk atau variasi rumah langsung ke depannya apa seperti itu. Karena dengan gagasan kami menciptakan menu pasar rumahan ini, kami yakin konsumen akan selalu mencoba untuk mempercayai produk kami seperti itu. Kemudian langkah-langkah promosi. Jadi pada penawaran kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Jadi langkah awal
Strategi pendekatan kami pada konsumen yaitu bermula kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa. Jadi kita akan coba memberikan diskon, bisa itu buy one get one atau uh, buy one diskon berapa persen seperti itu, atau cashback dan lain sebagainya. Sehingga biarkan dulu, sama akan mencoba menu yang kita buat ini, dan dirasa nanti perlahan-lahan kita akan menaikkan pricingnya sesuai dengan pricing standar. Tentunya pricingnya tidak akan terus naik ya, maksudnya kita punya standar sendiri. Contoh misalnya pricingnya sebenarnya kita ingin menghargai itu 30.000 misal ya. Di awal kita buy one get one, berarti 30.000 dapat dua, misalnya dapat dua paket tadi. Nah nanti lama-lamaan kita akan naikin harga sampai buy one buy one ya get one, sampai buy one ya cuma dapat satu gitu, sampai harganya itu satuan 30.000. Yang awal 30.000 dapat dua hingga dapat satu, dan harga itu tidak akan naik ya. Kita usahakan untuk menjaga konsistensi harga, kecuali memang benar-benar nanti kita kurang tahu kondisi di lapangan atau di Indonesia seperti apa, atau bahan baku naik dan sebagainya. Tapi kami usahakan komitmen kami itu harga tetap sama ya, karena kami harus terus menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Kami akan membutuhkan beberapa pegawai atau karyawan untuk membantu menjalankan tugas ini, seperti chef, admin, dan pihak promosi, resepsionis, serta pelayan. Kalian membutuhkan 2 waktu untuk memasak, satu bagian admin, satu bagian promosi, satu resepsionis, satu pelayan takeaway, satu pelayan dine in, dan satu pelayan packaging. Jadi untuk langkah awal kami yang sudah kami rinci di sini, kami menggunakan beberapa karyawan atau sumber daya manusia tentunya untuk menunjang produktivitas kami seperti itu. Kemudian ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Kebutuhan modal awal untuk usaha adalah sebesar 100 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ada rinci kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk dilakukan usaha pada awal produksi. Nah di sini kita lihat investasi pertama yang diperlukan yaitu kira-kira 100 juta rupiah dengan biaya sewa ruko 50 juta 3 tahun, dan kompor 3 tahun juga, tabung gas, blender, mixer, tanaman, dan lain sebagainya. Ini semua barang-barang yang sifatnya itu investasi ya, bisa dibahas seperti itu. Nah ini jangka waktunya kami pilih yang panjang. Kemudian untuk proyeksi dan laporan keuangan. Jadi ini adalah laporan untuk produksi ya. Pertama ada bahan baku untuk produksi. Jadi 1 tahun kerja itu kira-kira hari kerja itu 288 hari ya dalam setahun. Kemudian kita akan coba hitung rata-rata ya, atau kita proyeksi ya, harus proyeksi produksi kita. Ada beras 50 kilo seharga segini, dengan total per tahun segini. Kemudian ada gula pasir, minyak, telur, dan lain sebagainya. Ini bahan-bahan utama ya. Total dengan jumlah 100 juta per tahun ya. Untuk 3 tahun 107 juta 676 kali 3 itu berarti 323 juta 28.000 rupiah. Dan untuk 5 tahun berarti sekitar 538 380.000 rupiah. Oke. Kemudian untuk biaya operasional, ada listrik, kotak lunch, sendok garpu, jerami, komunikasi dan informasi promosi, dan kerja sewa, dan jumlah total 400 juta 600.000 rupiah. Jadi kebutuhan modal awal untuk mulai bisnis secara ada sebesar biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya operasional total
Rp119.659.000. Nah, setelah kita rinci lagi, total biaya investasi yaitu 74 juta sekian per tahun, biaya produksi 107 juta per tahun, biaya operasional itu 491 juta per tahun, dan biaya penyusutan 25 juta 160.000 per tahun. Kalau kita lihat harga pokok produksi HPP-nya yaitu biaya penyusutan ditambah biaya operasional 25.960.000 per tahun ditambah 451.600.000 sama dengan 517.560 juta per tahun. 517.260.000 per tahun. Oke. HPP biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Ya, kita lihat dibagi dan hasilnya Rp11.000. Berarti ini adalah harga pokok produksi ya, atau harga modal ya, bisa dibilang seperti itu, Rp11.000. Nah, kemudian harga jual per unit 11.000 tadi harga modalnya, dikali 50% itu 5.500. Nah, berarti kita coba ambil itu 50% ya, 50%, jadi 11.000 ditambah 5.500 jadi total 16.500. Berarti harga jualnya 6.500 ya, contoh satu produk. Kemudian total biaya produksi, biaya profesional kita tambah pertumbuhan, dan total biaya pendapatan per tahun ya kita coba hitung. Misalkan per tahun berarti 950.400.000 ya pada di sini. Kemudian di sini ada 79 juta per bulan. Keuntungannya itu kita total pendapatan dikurang total biaya produksi itu 950.400.000 tahun, pendapatan dikurang 599.276.000 per tahun. Berarti total keuntungan kita per tahun itu sekitar 350.124.000. Oke, sekarang kita cari RPC-nya. Total pendapatan kalau dibagi total biaya produksi 150 juta 400.000 dibagi 599 juta 206.000 dan 1,6. Maka usaha rumah masuk membutuhkan jika R persinya lebih dari 1,24. Itu karena lebih dari 1,24 maka rumah masuk dinyatakan bisa memberikan keuntungan seperti itu. Jadi dengan Anda berinvestasi di rumah Lunchbox, kalian jamin akan mendapat keuntungan dan dana Anda akan kembali seperti itu. ROI-nya keuntungan dibagi total biaya produksi kita 100%. Itu 351.124.000 dibagi 559 juta 276.000 kali 100% itu sekitar 58,6%. Nah, jangka waktu pengembalian modal itu investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan 74 juta 26.000 dikali 351 juta 124.000 kemudian 2 tahun. Berarti jangka waktu pengembalian modal sekitar 2 tahun, sekitar 2 tahun. Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan jumlah produksi 57.600 bungkus per tahunnya dari 288 hari kerja per tahun seperti itu. Jadi dalam waktu 2 tahun aja modal yang sudah Anda investasikan kami akan kembali seperti itu. Kesimpulannya, proposal bisnis ini layak untuk dibayari karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Kurang lebih segitu.
seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya pada Bapak dosen. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.